Oke, selamat datang ya teman-teman. Di video kali ini aku mau update lagi ya untuk perkembangan dari invoice dari website SaaS yang aku buat ya. Jadi ada beberapa perkembangan perubahan yang tujuan dari SaaS ini beberapa udah terbuat ya teman-teman. Jadi di sini aku mau update ya, mungkin buat teman-teman yang baru coba untuk membuat SaaS juga, semoga dapat pelajaran dari video kali ini. Dan jangan di skip ya, nanti di akhir aku akan sampaikan juga untuk permasalahan-permasalahan dari pembuatan invoiceku ini yang membuat terhambat ya, dan lumayan agak lama untuk aku risetnya juga. Dan ini adalah SaaS-ku ya, invoice. Buat teman-teman yang belum tahu, invoice itu adalah seperti namanya ya, yaitu invoice ya, dari kata invoice, dan tentunya SaaS ini digunakan untuk manajemen invoice mungkin ya itu. Dan di sini ada beberapa hal yang aku ubah. Yang pertama yaitu dari tagline itu aku ubah ya. Jadi kalau mungkin teman-teman ngeh ya, di sini aku ubah teman-teman ya, jadi fokus ke bisnismu, biarkan invoice-mu berjalan otomatis. Jadi itu yang aku ubah. Nah, terus di sini kita udah bisa login nih menggunakan Google dan juga GitHub. Udah aku konekin ke provider ya. Jadi di sini kita bisa connect menggunakan akun Google kita gitu ya, kalau menggunakan Google. Nah, sebetulnya nanti teman-teman jika baru pertama kali daftar gitu, nanti itu akan ada onboarding ya. Contohnya di sini kalau kita keluar ya, kalau kita menggunakan salah satu email yang belum terdaftar di platform ini. Nah, terus di sini ada lengkapi profil Anda gitu. Jadi di sini untuk yang baru pertama daftar ya, karena ini basisnya aku kembangkan bukan cuman buat untuk profil perorangan ya, tapi untuk profil agensi juga ya. Jadi agensi ataupun perorangan itu bisa menggunakan platform ini nantinya. Jadi untuk teman-teman yang mungkin belum mempunyai agensi ya atau perorangan, ya isi aja, terserah sesuai dengan nama apapun dari kalian. Terus buat profil perusahaan nanti otomatis sudah login, dan ini adalah dashboard dari platformnya ya. Dan ada beberapa fitur yang mungkin aku nggak bisa overview di video kali ini ya, mungkin biarin nanti kalau udah launching teman-teman bakal bisa lihat. Nah, di sini sudah bisa membuat invoice, terus buat template, terus data klien, produk ya, terus setting untuk remindernya dan lain sebagainya gitu. Mungkin yang aku update itu dari tagline itu tadi. Terus dari UI ada aku update ya, ada yang aku poles-poles sedikit agar supaya lebih menarik lah untuk dipakai ya. Nah, ada beberapa permasalahan yang aku pertimbangkan itu dari harga ya teman-teman, dari segi fitur dan juga harganya juga ya. BTW ini masih data dummy aja ya, nggak tahu ini bakal fix menggunakan harga seperti ini dan beberapa fitur seperti ini atau enggak ya. Nanti kita lihat pas launching aja. Nah, itu yang aku pertimbangkan ya permasalahannya, keterbatasan fitur dari setiap paket gitu ya. Kan di sini untuk paketnya itu aku memang mau bikin untuk free, pro dan juga agensi ya. Jadi tapi untuk batasan-batasan paketnya itu aku masih agak ragu aja gitu. Jadi apakah kalau free itu untuk template bisa membuat 3 saja, terus data klien yang disimpan itu berapa, terus email automation, nah reminder gitu, terus ada lagi kayak template premium ya. Jadi nanti dari sistem by sistemnya itu udah disediakan kayak template basic dan juga premium yang bisa digunakan.
Terus ada lagi kayak WhatsApp. Ini kan nanti dari platform ini bisa sending invoice-nya by email dan juga by WhatsApp teman-teman ya. FYI aja. Dan bisa juga untuk otomatisnya, untuk remindernya ketika sudah jatuh tempo atau ketika H-2, H-3 sebelum jatuh tempo atau H+2, H+3 setelah jatuh tempo itu bisa kirim melalui email dan juga WhatsApp ya untuk reminder invoice-nya yang harus dibayar oleh si klien yang menggunakan platform ini gitu. Nah, itu yang aku bingungin ya dari segi fitur-fitur keterbatasannya tiap-tiap paket. Terus selanjutnya yang aku bingungin itu dari segi payment gitu ya. Jadi kan kalau sumpama dari pengguna usernya ini yang menggunakan SaaS ini itu mau berlangganan gitu ya, tentu kan kalau awal itu pasti free kan. Nah nanti kalau mau upgrade ke pro, paket pro ataupun agensi itu kan pasti menggunakan payment gateway. Nah itu yang aku bingungin gitu ya. Jadi karena aku menggunakan Midtrans ya, BTW aku udah punya payment service sendiri gitu. Nah tapi itu masalahnya dari Midtrans kan ada fitur yang menggunakan sandbox dan juga production. Nah itu ketika aku coba menggunakan production itu masih ada permasalahan kayak belum diizinkan gitulah. Padahal teman-teman ada beberapa channel yang udah diizinkan, udah aku coba ajukan dan sudah di approve dan udah bisa kayak fitur bank transfer gitu ya, GoPay dan juga Kris. Tapi ketika aku coba di sandbox emang bisa gitu ya karena sandbox kan. Tapi kalau aku coba di production itu ada errornya gitu, belum diizinkan lah gitu. Nah itu yang masih terkendala di itu teman-teman. Tapi untuk MVP-nya aku rasa udah mulai ini sih udah bisa digunakan gitu. Tapi dari segi payment gateway masih belum bisa. Jadi mungkin menunggu aku fix dulu untuk payment gateway-nya. Nah mungkin dari bukan kendala sih, ini aku masih bingung aja untuk servernya gitu. Jadi aku mau deploy di server apa itu masih aku bingung, untuk masih riset juga untuk VPS yang aku gunakan ya gitu untuk mendeploy ini, apakah pakai VPS A, B, C dan atau hosting yang A, B, C itu aku masih bingung dan masih mempertimbangkan juga. Oke, mungkin itu aja ya teman-teman untuk update dari invoice ini. Semoga teman-teman dapat pembelajaran juga ya. Kalau teman-teman ada saran mungkin dari SaaSku ini bisa ketikkan di kolom komentar, atau dari segi permasalahanku itu teman-teman ada bantu saran juga atau kritiknya bisa share di kolom komentar ya teman-teman. Terima kasih dan goodbye.